Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Ki Hajar Dewantara. Selamat datang di TK Islam Terpadu Al-Khair Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramlan ST, Kepala TK Islam Terpadu Al-Khair Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan bangga mempersembahkan salah satu praktik baik kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di TK Islam Terpadu Al-Khair Barabai. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Kenapa anak pian kada sekolah, Bu? Ulun nih bingung, Pak, ay menyekolahkan anak ulun nih. Inya nih beisi kebutuhan khusus, lambat bisa bepandir. Seharusnya keberadaan sekolah tidak hanya dirasakan oleh anak normal saja, melainkan bermanfaat juga bagi anak yang berkebutuhan khusus, yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dalam memperoleh sebuah layanan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Berawal dari kegelisahan saya terhadap anak berkebutuhan khusus, maka saya mengajak tim manajemen untuk melakukan rapat bersama, membahas tentang apa tindakan kita sebagai lembaga pendidikan dalam memberikan pengayoman kepada anak berkebutuhan khusus agar mereka juga mendapatkan pendidikan sama seperti anak normal lainnya. Yang harus kita lakukan adalah melakukan gerakan 3M. Yang pertama, kita menerima. Yang kedua, kita melayani. Dan yang ketiga, kita mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus. Layaknya seperti pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar anak. Guru seharusnya memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Begitu juga anak berkebutuhan khusus, mereka harus mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya. Lalu, bagaimana kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya? Adapun beberapa praktek baik yang sudah kami lakukan untuk menunjang pendidikan anak berkebutuhan khusus di TK Islam Terpadu Al-Khair dalam hal pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, M1, yaitu menerima. Saya selaku Kepala TK Islam Terpadu Al-Khair membuat kebijakan untuk menerima semua anak berkebutuhan khusus di TK Islam Terpadu Al-Khair, agar mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak sama seperti anak normal lainnya. Selanjutnya,
kami melakukan M2, yaitu melayani. Di TK Islam Terpadu Al-Khair, kami memberikan pelayanan yang sama antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Pelayanan tersebut seperti penyambutan pagi, mengikuti kegiatan pembelajaran yang sama, bermain bersama, makan bersama, dan lain-lain. Hal tersebut kami lakukan agar anak tidak merasa rendah diri dengan teman-temannya, dan agar anak bisa menimbulkan kepercayaan diri saat mereka bersosialisasi dengan anak lainnya. Selain itu, kami juga memberikan pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus dengan memberikan guru pendamping khusus untuknya, mengadakan pelatihan untuk pendamping khusus, mengadakan layanan konsultasi untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mengadakan parenting untuk orang tua dalam mendidik anak di rumah, mengikuti berbagai pelatihan bersama dinas pendidikan yang terkait, melakukan pengecekan secara berkala kepada anak yang berkebutuhan khusus, mulai dari lingkar kepala, lingkar pinggang, berat badan, sampai tinggi badannya setiap bulan. Kemudian kami juga membuat laporan perkembangan anak berkebutuhan khusus untuk disampaikan kepada orang tua. Selanjutnya kami melakukan M3, yaitu mengembangkan. Selain pelatihan untuk pengembangan kompetensi guru pendamping anak berkebutuhan khusus, saya juga membuat kebijakan untuk melaksanakan pelatihan kepada semua guru dalam hal mengenali potensi diri anak, agar semua anak dapat bermain dan belajar sesuai dengan potensinya masing-masing, serta melakukan pelatihan-pelatihan bersama dalam penyajian media-media pembelajaran yang bermuatan STEAM dan LOSPART. Menemukan bakat pada anak berkebutuhan khusus sangatlah penting, supaya kita tahu letak keunggulan anak, dan dari keunggulan tersebut dapat terus dilatih agar semakin terasa. Namun demikian, dalam menemukan bakat tidaklah mudah. Cara yang kami lakukan untuk menemukan potensi atau bakat anak diantaranya adalah: yang pertama, melihat apa yang disukai oleh anak. Yang kedua, melihat aktivitas yang membuat anak betah berlama-lama. Yang ketiga, melihat keterampilan yang cepat dikuasai oleh anak. Yang keempat, melihat aktivitas yang membuat anak bertanya lebih dalam, dan melihat aktivitas yang membuat anak mengerjakan dengan tenang walaupun tidak diawasi. Kami sadar bahwa program yang kami jalankan masih belum sempurna, sehingga masih perlu banyak perbaikan-perbaikan dalam program berikutnya. Kita masih dapat memperluas MOU dengan pihak-pihak yang dapat menunjang perkembangan untuk anak berkebutuhan khusus. Di antaranya, kita berkomunikasi dengan psikolog anak, rumah sakit, dokter anak, maupun terapis anak. Akhir kata, saya selaku Kepala TK Islam Terpadu Al-Khair Barabai mengajak seluruh rekan-rekan pendidik untuk sama-sama mengambil langkah inspiratif, memberikan pendidikan yang terbaik dan nyaman untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mari kita temukan dan kembangkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus hingga mereka dapat mencapai cita-citanya sebagaimana anak-anak yang lainnya. Saya Muhammad Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.